Bagaimana ide Bright Story akhirnya bisa diciptakan? Oke, jadi tahun 2012 itu saya menikah dan pada saat itu istri saya suka sama industri pernikahan dan dia memutuskan untuk jadi wedding stylist. Nah, setelah dia jadi wedding stylist, ya dia suka bercerita tentang potensi dan industri wedding. Saya jadi tertarik gitu kan. Dari situ saya melihat wah potensinya besar gitu, dan pada saat saya mengurusi pernikahan pun juga dulu cukup banyak kesulitan ya, kendala untuk cari vendor, cari inspirasi gitu kan. Jadi aku pikir wah ini potensi bagus dan belum banyak yang bergerak di bidang ini gitu kan. Kenapa nggak coba saya bikin gitu kan sebuah marketplace untuk yang mempertemukan wedding vendor dengan orang yang mau menikah gitu. Maka tercetuslah ide tersebut dan pada bulan April tahun 2014 kami meluncurkan Bright Story. Apakah Kevin memang mempunyai latar belakang digital? Iya, saya sebelumnya berkarir di perusahaan digital advertising selama hampir 8 tahun sebelumnya. Nah, waktu awal mula berdiri Bright Story, karyawannya ada berapa? 6 orang. Hanya 6 orang. Sekarang? Sekarang udah 150 dan kita ada juga 20 orang lain di beberapa negara seperti Singapura dan Filipina. Nah, untuk vendor-vendor yang masuk ke website dan juga aplikasi Bright Story, ada screeningnya apa syarat-syaratnya? Yang pasti kalau ngomongin wedding itu kategorinya luas. Ada sekitar 25 kategori untuk melangsungkan sebuah wedding. Kita biasanya perlu engage sekitar 20 sampai 25 kategori. Mulai dari cari tempat, cari dekorasi, foto, kue dan lain sebagainya. Nah, di kita ada minimum requirement untuk masuk ke Bright Story. Yang pertama kita harus memverifikasi nomor telepon dia, bisnisnya mereka, dan juga alamat email mereka untuk make sure bahwa ini bisnis yang valid. Karena belakangan cukup, kalau kita lihat di berita cukup banyak ya orang yang misalkan kena tipu oleh wedding vendor dan lain sebagainya. Kita nggak pengen itu terjadi, maka kita memverifikasi data-data daripada wedding supplier yang join tempat kita itu satu. Yang kedua, mereka harus mengupload contoh-contoh portfolio pekerjaan mereka yang untuk membuktikan bahwa mereka memang benar wedding vendor dan sudah pernah melakukan bisnis di bidang wedding sebelumnya gitu kan. Dan juga mereka harus isi beberapa informasi minimum mengenai bisnis mereka. Baru setelah itu kita verifikasi kalau misalkan semuanya sudah terverify, kemudian profilnya maka akan dipublish di Bright Story. Selama ini pernah ada penipuan yang terjadi nggak yang datang dari vendor di Bright Story? Sejauh ini tidak ada. Kalau sekarang mungkin udah ada banyak sekali vendor yang mau masuk ke Bright Story karena sudah banyak dilihat. Tapi kalau dulu waktu awal muncul, bagaimana bisa meyakinkan vendor untuk akhirnya mau gabung di Bright Story? Oke. Ya pasti kita harus gerilya satu persatu, kita jelaskan apa yang kita mau bangun dan benefitnya apa. Dan kita juga karena kan waktu awal-awal kita kan free platform juga ya, jadi buat mereka juga nothing tulus sebenarnya untuk bergabung di Bright Story gitu kan. Dan kita cukup beruntung dan bersyukur karena kita disupport oleh teman-teman vendor walaupun awal-awal kita belum jadi apa-apa gitu. Nah, kalau sekarang gimana caranya vendor supaya mau masuk ke Bright Story, caranya gimana? Mereka bisa cukup akses ke website kita atau download yang namanya aplikasi Bright Story Pro, di mana itu khusus untuk vendor. Kemudian dari situ akan ada guidance untuk bagaimana setting up profile, bisnis profile di Bright Story. Sama mudahnya dengan kita misalnya bikin akun Facebook atau Twitter seperti itu. Kalau dulu free berarti sekarang sudah tidak free lagi? Oke, that's a good question. Jadi kalau di Bright Story kita tetap free. Untuk vendor bergabung di Bright Story itu free. Kalau secara model bisnis kita, jadi misalkan ada seorang fotografer bergabung ke Bright Story, ketika ini mereka kan apply, kasih data-datanya dan lain sebagainya. Setelah mereka dipublikasikan profilnya di Bright Story, kita akan memberikan mereka namanya 10 kredit. Di mana kredit itu akan terpotong setiap kali mereka mendapatkan inquiry melalui platform Bright Story. Jadi misalkan ada yang nanya harga atau mereka minta appointment gitu ya, kreditnya akan terpotong. Baik dari aplikasi maupun website? Betul. Nah, kalau misalkan sudah 0 kreditnya, maka kita akan istilahnya
menonaktifkan beberapa fitur gitu ya. Misalkan mereka sudah tidak kita display lagi nomor kontaknya dan lain sebagainya, sehingga mereka jadi limited profilnya mereka. Nah, untuk mereka bisa aktif kembali untuk mendapatkan lebih banyak customer dan juga more visibility di website kami dan di aplikasi kami, mereka bisa bayar yang namanya subscription, di mana mereka cukup bayar sekali, mereka bisa membership selama 1 tahun di Bright Story. Berapa? Oke, karena bisnis di Bright Story ini kan beragam ya, dan kemampuan finansial kategori daripada vendor itu juga beragam. Jadi contohnya, mungkin kalau misalkan wedding venue, kita akan charge harganya cukup tinggi gitu kan. Sedangkan kalau misalkan seorang makeup artist gitu yang mungkin mereka kerja freelance, kita akan charge lebih affordable sesuai dengan kemampuan mereka juga gitu. Kisarannya? Kisarannya mungkin setahun antara 2 sampai 40 juta rupiah untuk membership setahun, tergantung kategorinya seperti apa dan benefitnya juga beda-beda. Nah, ini kan Bright Story juga ngeluarin majalah kan sudah 2 kali. Apakah itu salah satu cara untuk Bright Story menambah pundi-pundi untung? Oke, kita melihat Apakah penjualannya memang meningkat dari 2 kali ini? ketika kita ngomong secara bisnis gitu ya, kita melihat orang Indonesia itu masih walaupun mereka sekarang udah go digital gitu ya, tetap aja masih pengen yang physical gitu, yang that's why ketika sebuah event, kopdar ataupun memegang suatu hal itu masih sangat penting gitu, dan kita melihat ada peluang di sana. That's why kita bikin majalah kita, dan itu juga pertama tentunya dari kacamata bisnis harus memberikan keuntungan di satu sisi, tapi bukan berarti itu menjadi core fokus bisnis kita. Kita melihat majalah juga memberikan dampak promosi yang besar gitu ya, karena orang-orang kan masih banyak yang datang ke toko buku gitu kan. Ketika mereka melihat majalah kita ada di sana, mereka akan lebih aware tentang brand kita, dan juga untuk wedding vendor mereka akan kita akan punya kredibilitas yang lebih baik tentunya kalau misalkan kita juga punya majalah. Kan kita tahu mungkin kalau secara aplikasi Bright Story yang sendiri lah di vendor-vendor pernikahan ini. Tapi kalau di website kan banyak ya, ada macam-macam lah untuk kayak place market seperti Bright Story. Nah, gimana atau apa sih kelebihan Bright Story hingga akhirnya Bright Story yakin bahwa ini akan tetap jadi nomor 1 di pasar? Oke. Yang pasti kurasi terhadap vendor itu satu, dan yang kedua juga kita punya database terbesar di di wedding marketplace gitu. Berapa kan. database? Kita ada sekitar 20.000 wedding vendor. Dari seluruh Indonesia? Dari semua negara, tapi Indonesia tentunya yang paling besar. Vendor Estonia pengen banget, misalkan dia adalah seorang fotografer, pengen ngerjain foto di Bali. Nah, dia bisa dengan mudah listing, saya mau di visible di Bali.